Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firmansyah dengan NIM 212410103020. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas pemrograman berbasis website, yaitu yang mengulik approach of design thinking, yaitu yang uh, aku dapat atau yang saya dapat materi ini dari kuliah tamu. Oke, next. Nah, oke. Pembahasan yaitu yang pertama ini nanti saya akan bahas ringkasan materi. Yang kedua ada ide final project di web atau pemrograman berbasis website. Yang kedua ada tahapan-tahapan pemerolehan ide final. Oke, mengulik materi yang saya dapat mengenai approach of design thinking. Design thinking ini merupakan sebuah pendekatan untuk melahirkan inovasi yang berpusat pada manusia yang menggunakan toolkit yang biasa digunakan desainer yang mengintegrasikan tiga hal, yaitu yang pertama adalah kebutuhan dari orang, kedua kemungkinan pemanfaatan teknologi, dan yang ketiga yaitu kebutuhan untuk bisa menghasilkan keuntungan bisnis. Nah, itu yang dimaksud dari design thinking. Nah, design thinking itu memiliki prinsip dasar, yaitu prinsip dasar dari pemikiran desain. Nah, yang pertama, prinsip yang pertama yaitu kesalahan itu adalah komponen dari proses inovasi. Dan yang kedua, cara berpikir atau solusi tidak tunduk pada batasan. Jadi, tidak ada batasan untuk berpikir maupun solusi. Yang ketiga, eksperimen, pengujian, dan validasi selalu dilakukan pada pelanggan ataupun pengguna. Nah, yang berikutnya ada budaya memberikan feedback yang konstruktif. Jadi, dalam mendesain itu pasti kita ada yang namanya budaya feedback. Karena apa? Dengan adanya feedback ini kita bisa lebih konstruktif lagi dalam mendesain suatu produk maupun karya. Nah, yang berikutnya ada prototyping atau storytelling, memberikan visibilitas dan tangibilitas. Nah, itu pasti. Dan yang berikutnya ada pandangan dan interpretasi yang berbeda. Dan terakhir, prinsip terakhir yaitu optimisme dan rasa ingin tahu. Itu merupakan prinsip-prinsip dasar dari design thinking. Berikutnya, pemikiran desain itu cocok untuk dua kelas masalah. Yang pertama ada menjinakkan masalah atau menghapus masalah, dan masalah jahat atau masalah yang kompleks, berlapis-lapis dan menyebar. Menjinakkan masalah atau menghapus masalah itu ada beberapa komponen juga, yaitu yang pertama status awal dan target itu jelas, dan persetujuan dari banyak pemangku kepentingan diberikan. Nah, analisis akar penyebab itu mudah, dan adanya generasi ide dan prototipe, dan terakhir solusi tambahan dan kreatif adalah tujuannya. Nah, sedangkan untuk uh, pemikiran masalah jahat atau masalah yang kompleks, berlapis-lapis dan menyebar itu sulit untuk diberi nama atau didefinisikan. Nah, yang kedua, penjelasan atau alasan masalah itu sulit diberikan. Nah, yang terakhir, bergantung pada pemahaman masalah. Solusi yang berbeda itu tentu dapat mengarah ke arah yang berbeda pula. Jadi itu. Nah, ini ada proses dari design thinking. Yang pertama ada empathize, define, ideate, prototype, lalu ke tes. Jadi, empathize ini itu yang pertama mungkin kita harus menyoroti masalah terlebih dahulu, risiko dan kemungkinan peluangnya. Nah, kemudian kita ke define. Define mungkin kita uh, temukan atau kerjakan kemungkinan ruang atau peluang, bidang inovasi, ruang solusi, dan lain-lain, dan tentukan tantangan berdasarkan segmen pelanggan tertentu. Nah, ide, kumpulan ide dan prioritaskan, kumpulkan ide dan prioritaskan itu. Dan memperdalam ide-ide terbaik sepanjang kebutuhan pelanggan dan dalam konteks pengalaman pelanggan yang optimal. Yang berikutnya itu prototipe. Kita akan mengembangkan prototipe dan memvalidasi, mengulang ide, dan menjelaskan model bisnis terkait prototipe kita. Nah, yang berikutnya yaitu melaksanakan tes. Kita akan mengetes desain atau prototipe yang telah kita buat. Nah, berikutnya ide final project. Nah, ide final project yang saya inginkan mungkin ke depannya
di pemrograman website ini. Yang pertama yaitu membuat sebuah project website yang membantu pengembangan sebuah produk. Itu sangat mungkin sangat diperlukan karena dengan dengan adanya pengembangan itu akan semakin mudah untuk terkenal. Dan kedua, membuat sebuah project yang lebih condong startup dan mengembangkannya. Nah, kenapa alasannya startup? Karena di masa-masa ini itu startup lagi naik-naiknya. Dan banyak sekarang di Indonesia startup-startup yang terkenal. Dan ketiga, yaitu mengembangkan sebuah project portofolio ide bisnis. Nah, tahapan-tahapan pemilihan ide itu berdasarkan dari proses design thinking. Jadi yang saya sebutkan tadi yaitu berawal dari empathize, define, ideate, prototype, lalu ke tes. Jadi itu tadi tahapan-tahapan dalam pemilihan idenya. Nah, mungkin itu kurang lebihnya uh, review dari materi approach of design dan mengenai ide final project pemrograman berbasis website. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.